Dia ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, di mana kepalanya ini ada di atas atap mobil pickup, sementara badannya ada di dalam mobil tersebut. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Angka Dunia. Hari ini kita kembali lagi membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Sebuah peristiwa tragis yang dialami oleh seorang wali kota di Meksiko pada tahun 2024. Dia tewas secara mengenaskan di tangan kelompok yang terorganisir yang diperkirakan seorang kartel narkoba di Meksiko. Motif dari pembunuhan ini belum diketahui sama sekali. Yang jelas kematian wali kota ini terjadi hanya beberapa hari setelah pelantikan Presiden Meksiko yang baru. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus satu ini? Langsung saja kita bahas di video kali ini. Alejandro Arcos Catalan lahir 12 Februari 1981. Dia ini merupakan seorang politis asal Meksiko yang menjabat sebagai wali kota Chilpancingo de los Bravo, yang juga merupakan ibu kota Guerrero. Nah, dia ini terpilih dalam pemilihan pada Juni 2024 dan mulai menjabat pada 1 Oktober 2024. Sayangnya, hanya 6 hari setelah dilantik, dia ini ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Sebuah kejadian yang bikin heboh masyarakat Meksiko pada waktu itu dan menunjukkan betapa tingginya tingkat kekerasan yang dialami oleh pejabat publik di negara tersebut. Arcos ini adalah bagian dari Partai Revolusi Demokratik atau PRD, dan ia juga pernah jadi perwakilan distrik pertama di Kongres Guerrero dari tahun 2012 sampai 2015. Nah, di bulan Maret 2024 dia ini diumumkan sebagai calon dari koalisi PRI, PAN, PRD buat posisi wali kota di Chilpancingo. Nah, dalam kampanyenya ini, Arcos ini ngedepanin peningkatan keamanan lokal lewat teknologi dan kerjasama dengan Angkatan Darat di Meksiko. Bahkan, ia ini menekankan bahwa pentingnya transparansi dan kebijakan yang fokus ke masa depan. Pada tanggal 6 Oktober 2024, si Arcos ini datang untuk bantu komunitas yang kena dampak badai John. Habis itu, dia ini melakukan pertemuan pribadi tanpa pengawalan. Nah, setelah beberapa jam kemudian, dia ini ditemukan dalam keadaan yang sangat mengenaskan, di mana kepalanya ada di atas atap mobil pickup, sementara tubuhnya itu ada di dalam mobil itu. Nah, kebayang, berarti tubuh dan kepala si korban ini sudah terpenggal menjadi dua bagian. Kejadian ini terjadi cuma beberapa hari setelah pelantikan Presiden Meksiko yang baru, yaitu Claudia Sheinbaum, dan di tengah peningkatnya kekerasan kartel di daerah itu. Menteri Keamanan Federal yaitu Omar Garcia Harfuch. Nah, Harfuch ini bilang kalau pihak keamanan lagi menyelidiki kasus pembunuhan Arcos, dan dia ini memberikan sedikit informasi bahwa sebelum dia meninggal, ternyata Arcos ini tidak dikawal sama stafnya. Si korban ini memang mau pergi sendirian karena di mana pertemuan ini bersifat pribadi. Nah, dalam konferensi pers pada Selasa 8 Oktober 2024, hasil dari penyelidikan menunjukkan kalau si korban ini naik mobil pickup putih miliknya untuk bertemu seseorang secara pribadi, dan dia ini nyetir sendiri tanpa pengawalan. Nah, pada saat Harfuch ini ditanya oleh wartawan soal siapa yang ditemui oleh si Arcos, tetapi Harfuch lebih memilih buat nggak ngasih tahu jawaban yang lebih jelas. Dia bilang, ini masih dalam tahap penyelidikan, bahkan banyak informasi yang harus dijaga demi kelancaran penyelidikan. Berdasarkan keterangan dari koran Meksiko Reforma yang dikutip dari sumber-sumber pemerintah, melaporkan bahwa beberapa jam sebelum si korban ini meninggal, ternyata si korban ini sempat ketemu sama anggota geng kriminal yaitu Los Ardilos yang aktif di negara bagian Guerrero. Nah, si Harfuch juga mengatakan ternyata si korban ini pernah bilang ke dirinya bahwa si korban ini butuh perlindungan lebih. Harfuch juga menambahkan setelah tewasnya Arcos, ada 4 wali kota dari Guerrero dan Guanajuato yang resmi minta perlindungan tambahan. Chilpancingo merupakan ibu kota Guerrero, di mana kota ini terkenal sebagai kota yang brutal. Nah, di sini dua kelompok pengedar narkoba yaitu Ardilos dan Tlacos yang sering berkonflik. Kekerasan dan pembunuhan sudah jadi hal biasa di kota ini.
Kedua geng ini tidak ragu untuk melawan aparat keamanan, terutama kalau kepentingan mereka ini terancam. Pada Juli 2023, mereka ini bahkan turun ke jalanan untuk meminta pembebasan pemimpinnya, yaitu Ardilos, yang pada waktu itu ditangkap karena punya senjata dan narkoboy. Nah, selama 2 hari, kelompok ini ngeblok jalan yang menghubungkan kota Meksiko dengan Acapulco. Dalam kejadian itu, terlibat baku tembak sama aparat. Dan bahkan mereka ini menggunakan truk lapis baja polisi untuk menghancurkan gedung legislatif daerah. Mereka juga melakukan penculikan polisi negara bagian, termasuk pasukan Garda Nasional dan pejabat daerah. Nah, tujuan ini sebagai tawaran buat ngebebasin 2 pemimpin mereka. Saking berkuasanya, seorang pejabat wali kota sebelum Arcos ini ternyata ketahuan karena ngadain pertemuan rahasia sama salah satu bos narkoba di restoran. Videonya ini menjadi viral dan akhirnya dia dipecat dari partainya. Setelah Arcos meninggal, banyak orang yang menunggu kebijakan keamanan dari Presiden Claudia Sheinbaum. Salah satu anggota kabinet yang mengurus di bidang keamanan yang namanya dirahasiakan. Nah, dia ini mengatakan kalau Sheinbaum bakal ngumumin rencana kebijakan keamanan di minggu itu. Dia juga mengatakan langkah pertama adalah mengurangi potensi pembunuhan dan kejahatan di 10 daerah. Nah, Sheinbaum juga pernah bilang bahwa dia ini akan mengatasi situasi keamanan di Meksiko. Perlu ada koordinasi yang lebih oke antara pemerintah pusat sama negara bagian. Dan hal itu sangat penting, termasuk melibatkan kantor Kejaksaan Agung. Dan dia juga tidak nutup kemungkinan untuk mengirimkan Garda Nasional ke daerah-daerah yang dianggap berbahaya untuk membantu penegakan hukum. Nah, kalau seandainya Sheinbaum ini memilih langkah tersebut, tentunya kebijakan dia bakal beda dari pendahulunya, yaitu Presiden Andrés Manuel López Obrador. Di mana pada masa pemerintahannya, Obrador ini memilih cara yang disebut pelukan bukan peluru untuk melawan kelompok seperti Ardilos atau Tlacos. Tapi pilihan itu dianggap salah karena kelompok-kelompok itu malah makin berkembang dan kuat. Tentunya Meksiko dianggap sebagai tempat yang super berbahaya buat politis dan pejabat publik. Mereka ini sering dijadikan target kekerasan atau bahkan dibunuh oleh geng-geng kriminal. Di mana pada pemilu terakhir yang dimenangi oleh Sheinbaum, ternyata ada sekitar 37 kandidat yang dibunuh sebelum hari pemungutan suara pada 2 Juni 2024. Beberapa kejadian terjadi di tempat umum dan disaksikan oleh banyak orang. Tapi anehnya, pelaku ini jarang diadili. Nah, di sisi lain, seorang direktur intelijen global Guardian, yaitu Mike Ballard, dia ini mengatakan ada masalah kekebalan hukum yang dinikmati sama kelompok kejahatan terorganisir tersebut. Untuk mengurangi potensi ancaman kekerasan dan pembunuhan, Ballard ini bilang yang perlu dilakukan adalah tangkap dan proses hukum orang-orang yang bertanggung jawab atas kejahatan itu. Tapi, masalahnya adalah kurangnya sumber daya di lembaga penegak hukum dan peradilan. Ditambah lagi korupsi di kedua lembaga itu dan militer. Hal ini bisa bikin semua usaha ini menjadi gagal. Selain itu, David Saucedo, yaitu konsultan keamanan publik, dia juga bilang buat memperkuat otoritas keamanan dan peradilan, tentunya pemerintah butuh anggaran yang besar. Ya, diperkirakan 2 kali lipat dari nilai produk domestik bruto Meksiko. Tentunya Sheinbaum ini harus ekstra hati-hati dalam mengelola rencana kebijakan keamanan selama masa pemerintahannya. Penangkapan gembong narkoba yang terkenal di masa lalu bikin kekerasan makin parah. Justru, ini bikin susah bagi pemerintah Meksiko untuk melakukan operasi tanpa bikin reaksi yang heboh. Contohnya, penangkapan pengedar narkoba legendaris dari Sinaloa, yaitu Ismael El Mayo Zambada di Amerika Serikat pada Juli 2024. Dan penangkapan ini bikin konflik terus berlanjut di Culiacan antara 2 faksi terkuat dari kartel Sinaloa. Lebih dari 150 orang tewas dalam kejadian itu. Kekerasan ini membuat warga marah dan turun ke jalan. Mereka pengen pemerintah lebih serius dalam menjaga keamanan. Oke teman-teman, mungkin video ini sampai di sini dulu. Apabila kalian menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman kalian. Dan beritahu kami di kolom komentar, bagaimana tanggapan kalian setelah mendengarkan kasus satu ini.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, di mana kita akan membahas kisah-kisah nyata yang pernah terjadi di dunia. Terima kasih sudah menonton.